Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang boleh kita alami dan kita rasakan pada pagi ini. Mari kita memohon pimpinan Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan apa yang hendak kami renungkan. Semoga Engkau membuka hati dan pikiran kami dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk berproses dan melakukannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Tetapi saya hanya membaca ayat 3 dan 4 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Sampai sedemikian pembacaan kita yang berbahagia. Ya, kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada hari ini, Tuhan memelihara hidup kita. Saudara, seorang bapak pada masa pandemi tahun 2020, usahanya habis. Usahanya tidak bisa berjalan karena pandemi tersebut. Di awal masa tersebut, sang bapak sempat mengalami depresi yang sangat kuat karena dia tidak bisa menjalankan usahanya. Dia bingung karena pemasukan tidak ada sama sekali. Tetapi dia masih bisa hidup dengan tabungan yang ia miliki. Sampai pada akhirnya tahun 2023, sang bapak kembali menjalankan usahanya dan ia pun boleh merangkak dan mengembalikan kejayaannya seperti dulu lagi. Saudara, pada masa pandemi tersebut, sang bapak begitu bingung, begitu stres. Tetapi setelah masa itu terlewati, dia dapat kembali merasakan bagaimana dia dapat menjalankan usahanya dengan baik. Syukur dan pujian yang besar ia ucapkan kepada Tuhan ketika ia telah memulai kembali usahanya. Tetapi ketika masa pandemi itu terjadi, sang bapak begitu bingung, begitu stres. Hal ini wajar dan umum dialami oleh banyak orang di Indonesia bahkan di dunia. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga perlu menyadari bagaimana Tuhan hadir memelihara hidup kita. Bahkan dalam situasi yang sulit pun, kita masih bisa survive. Kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Saudara, ini juga yang dialami oleh Yakub ketika terjadi kelaparan yang besar di Kanaan. Yakub harus mencoba untuk bisa bertahan bersama dengan keluarganya. Sampai pada akhirnya, Yakub dapat pergi ke Goshen yang ada di Mesir untuk melanjutkan kehidupannya di sana dengan keluarga, anak cucunya dan semuanya. Perpindahan Yakub ke Mesir tentu bukan perkara yang mudah. Memang Yusuf anaknya yang juga dapat membantu Yakub beserta anak-anaknya pindah dalam masa kelaparan pada saat itu. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan menyertai Yakub dan keturunannya. Dan kalau kita lihat proses cerita kehidupan Yakub dan anak-anaknya,
ada tangan Tuhan yang hadir. Ada kehadiran Yusuf yang menjadi sebuah jalan sehingga Yakub dan keluarganya dapat pindah ke Mesir. Cerita ini tidak akan berhenti di sini saja, kita akan melihat cerita selanjutnya. Bagaimana Israel dapat kembali ke tanah Kanaan karena penyertaan Tuhan. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita ini kita cepat untuk putus asa. Kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir di dalam kesulitan dan pergumulan kehidupan kita. Biarlah di dalam kehidupan ini kita tetap menyadari akan hadirnya Tuhan yang senantiasa memelihara kita dengan sempurna. Kesulitan, pergumulan akan menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu ada. Kapanpun dan bagaimanapun kita tetap meyakini akan hadirnya Tuhan dalam masa apapun yang kita alami. Dan biarlah kita tetap melakukan tugas kita dengan baik dan optimal. Selamat berproses. Tuhan memelihara kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadirnya Engkau di dalam kehidupan kami, memelihara kami, menjagai kami. Dalam masa-masa apapun yang kami alami, Engkau senantiasa hadir, menuntun dan menyertai kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Semoga sukacita dan hikmat Tuhan menyertai kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.